Orang-orang sudah mulai berdatangan. Para laki-laki menggunakan sarung dan peci. Mereka duduk di ruang tengah dan teras. Sedangkan yang perempuan, mereka sedang sibuk di dapur. Malam ini, keluarga Arum sedang mengadakan tahlilan 100 hari. Singkat cerita, setelah acara dimulai, ada beberapa kejadian aneh yang terjadi. Salah satunya Bi Ima yang membantu memasak di dapur. Ketika Bi Ima sedang mencuci sayur di belakang rumah, terdengar suara tangisan memilukan perempuan. Mungkin saja salah dengar, batin Bi Ima. Tapi semakin lama tangisan itu semakin jelas terdengar. Tolong aku, Bi. Sakit, dingin. Bi Ima terdiam. Tangannya seperti kaku tidak bisa digerakkan. Matanya mencoba menatap sekeliling, mencari sumber suara. Bi, tolong. Sosok putih berbaju lusuh berlumuran darah berdiri tepat di samping Bi Ima. Bi Ima yang dikenal sebagai dukun beranak di kampungnya bukanlah perempuan penakut. Ia lantas menoleh ke arah sumber suara dan berkata, "Pulang, Nak. Tempatmu bukan di sini lagi. Kami akan mengirimkan doa untukmu." Seketika, sosok yang diduga arwah Arum pun menghilang. Tio menatap wajah anak perempuannya, terlihat kesedihan yang mendalam. Sampai tiba-tiba, jendela kamar terbanting keras. Sekelibat bayangan putih lewat tepat setelah jendela terbuka. Bahkan bayi cantik yang tadi tertidur lelap terbangun dan menangis kencang. Yang sontak membuat Tio menggendong dan mendiamkan putrinya. Sudah berbagai cara Tio lakukan agar putrinya berhenti menangis, tapi hasilnya nihil. Dan Bi Ima yang mendengar tangisan dari dapur kemudian menghampiri Tio dan menanyakan apa yang terjadi. "Kenapa?" tanya Bi Ima, melihat bayi kecil yang berada di gendongan Tio sudah pucat. "Gak tahu, Bi. Tadi lagi tidur pules, tiba-tiba saja menangis histeris," jawab Tio yang sudah panik. Bi Ima mengambil bayi itu, kemudian mengayunkan pelan sembari membaca doa. Dan beberapa menit kemudian, bayi kecil itu terdiam kembali tertidur pulas. Bi Ima kemudian menyuruh Tio untuk nimbrung kepada bapak-bapak yang sedang tahlilan. Sedangkan putrinya akan dijaga oleh Bi Ima. Karena sudah tertidur lelap, Bi Ima meletakkan bayi Tio dan Arum di atas kasur, kemudian berjalan ke arah jendela. "Sudah, jangan ganggu anakmu. Kasihan, Nak," ucapnya sembari menutup jendela. Tapi tangis Arum terdengar semakin jelas. Bahkan warga yang ikut tahlilan pun ada beberapa yang berhenti sejenak mencoba meyakinkan apa yang ia dengar. Arum dulunya dikenal sebagai kembang desa yang cantik dan ramah. Tubuhnya langsing, kulitnya putih bersih, rambutnya panjang tebal dan bergerai rapi. Banyak pemuda
duda maupun pria beristri datang untuk melamarnya. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil menyuntik kembang desa itu. Satrio, pria yang telah memiliki istri dan 4 orang anak itu, juga menaruh hati pada Arum. Hampir setiap hari, dia mengirimkan barang-barang seperti make up, pakaian, makanan, dan yang lain-lain. Dan Arum yang polos tentu saja menerima tanpa tahu niat sebenarnya dari Satrio. Sampai suatu hari terdengar kabar bahwa Arum telah dipersunting oleh seorang pria yang berprofesi sebagai guru honorer di desanya. Tentu saja hal itu membuat Satrio dan pria yang lainnya marah. Satrio kemudian mendatangi salah satu orang pintar di desa seberang. Ia menginginkan agar Arum menderita. Dan benar saja, setelah hamil 7 bulan, Arum tiba-tiba sakit parah. Tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Rambut panjangnya rontok, bahkan kulit kepalanya ikut terkelupas. Arum sudah dibawa berobat ke sana kemari, tapi tetap saja penyakit Arum semakin parah. Hingga pada akhirnya tepat di malam Kamis Kliwon, Arum melahirkan bayinya seorang diri dan meregang nyawa. Matanya terbelalak, lidahnya mendulur, serta banyak darah yang keluar dari perutnya. Tiba-tiba, sebuah lemparan keras di atap rumah membuat kaget semua orang yang hadir. Bersamaan dengan jatuhnya wajan besar yang berada di dinding dapur. Sontak saja, semua ibu-ibu yang sedang sibuk menata rapi kue di atas piring lari tunggang langgang. Astagfirullahaladzim. Ustadz Zakaria berdiri dan berjalan ke arah Tio yang kebingungan dengan apa yang terjadi. Nak Tio, apa bisa membawa saya ke belakang rumah? Mintanya. Bisa Pak Ustadz. Tio lantas menuntun jalan menuju belakang rumahnya. Dan sesampainya di sana, Ustadz Zakaria mengelus dada. Sepertinya kematian istrimu lah dari orang-orang yang tidak menyukai pernikahan kalian, ucap Ustadz Zakaria. Tio terdiam. Ia ingat beberapa hari yang lalu memimpikan sang istri. Arum meminta tolong pada dirinya agar jasadnya disempurnakan. Ia menangis pilu, meminta tolong agar dilepaskan dari belenggu yang merantainya. Setelah semua warga pamit, Biima dan beberapa ibu-ibu lainnya masih berada di dapur. Mereka membersihkan semua peralatan yang tadi digunakan. Terlihat, Tio sedang mengobrol dengan beberapa bapak-bapak yang masih menunggu istri mereka. Winda, adik Arum. Dia sedang asik bermain handphone sembari menjaga bayi kecil itu. Sesekali tangannya menepuk pelan agar bayi itu tertidur pulas. Namun, tiba-tiba pintu jendela terbuka menimbulkan suara bantingan yang keras. Winda terkejut. Namun untung saja bayi itu masih tertidur pulas. Segera, ia bangkit untuk menutup kembali jendela yang terbuka. Karena merasa lapar, ia berjalan ke arah dapur.
Sengaja tidak menutup pintu kamar, berjaga-jaga jika bayi itu menangis agar bisa terdengar. Namun, terdengar jendela kamar terbuka lagi. Tampak sosok kuntilanak sedang berdiri di luar jendela. Ia memperhatikan bayi yang sedang tertidur pulas di atas ranjang. Terlihat tangannya merentang ke depan seolah ingin mengambil bayi mungil sendirian itu. Wajahnya yang pucat dengan kedua bola mata yang memerah. Kuntilanak itu menangis tanpa merubah ekspresi seram di wajahnya. Mas Tio. Winda ketakutan. Tubuhnya terkulai lemas ke lantai dan ia menutup wajahnya dengan menggunakan tangan. Winda, tolong, sakit, panas Winda, kata si kuntilanak. Kemudian sosok kuntilanak itu melayang masuk menembus dinding. Dia terbang mendekat ke arah Winda yang terisak karena ketakutan. Perlahan, Winda memberanikan diri mengintip dari celah jarinya. Winda pingsan. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Wajah kuntilanak dengan mata merah menyala dan kulit wajah yang mengelupas dan membusuk berada tepat di hadapannya. Bahkan, belatung berjatuhan ke wajah serta tubuh Winda. Kuntilanak itu mendekatkan wajahnya ke wajah Linda. Lidahnya yang panjang menjulur menjilati wajah mulus itu. Dan air liur yang bercampur darah menetes kemana-mana. Arum. Kuntilanak itu menoleh ke sumber suara. Terlihat Tio yang baru datang dari arah dapur terpaku di depan pintu kamar. Ia sangat yakin bahwa sosok kuntilanak yang berada di hadapannya itu adalah Arum, istri yang sangat ia cintai. Tio memberanikan diri melangkah mendekat, tapi semakin Tio mendekat, sosok kuntilanak itu semakin menjauh. Bahkan terdengar tangisan pilu keluar dari mulutnya yang berlumuran darah dan menghitam. Arum sayang, pulanglah ke tempat seharusnya kamu berada. Aku tahu semua yang terjadi. Tio tercekat. Ia berusaha menahan tangis. Aku tahu bahwa kematianmu sangat tidak wajar. Dan kami pun sudah tahu bahwa Winda dan Satriola penyebab semua ini. Seketika, wajah menyeramkan dari sosok kuntilanak itu berubah menjadi sosok yang selama ini Tio rindukan. Arum. Tio menangis jadi-jadinya. Ia memang sangat merindukan Arum. Mas, tolong sempurnakan jasadku. Dan jangan lupa jaga anak kita dengan baik ya. Setelah mengucapkan kalimat itu, Arum menghilang. Bahkan, bau busuk yang memenuhi seluruh ruang kamar tiba-tiba hilang begitu saja. Sampai Winda tersadar dari pingsan dan ia heran mengapa Tio duduk sambil menangis di tepian ranjang. Esok paginya, Winda mengaku pada semua keluarga bahwa ialah yang telah membantu Satrio. Bahkan, ia yang menyarankan salah satu dukun terhebat di desa seberang
Ia juga yang membantu mengambil rambut dan celana dalam milik Arum agar bisa diberikan kepada dukun tersebut. Setelah mengaku semua perbuatannya, Winda diam-diam memutuskan pergi dari desa. Tidak ada satu keluarga pun yang tahu ia pergi kemana. Dan Satrio kabur meninggalkan istri dan anak-anaknya, takut jika akan diamuk massa.